Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sanjaya dari Prodi Industri Pariwisata NIM 2007578 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis mix di Yogyakarta. Yogyakarta adalah tujuan wisata utama di Pulau Jawa, Indonesia. Kombinasi unik antara candi-candi kuno, sejarah, tradisi, budaya, pendidikan, dan kekuatan alam menjadikan Yogyakarta sangat menarik untuk dikunjungi. Kota ini merupakan daerah menjadi tujuan wisata niche yang banyak diminati berbagai kalangan karena memiliki fasilitas yang sangat cukup lengkap untuk mendukung kegiatan itu. Di kota ini misalnya banyak terdapat hotel, gedung pertemuan yang mempunyai standar MIC dan siap menggelar berbagai kegiatan, baik skala nasional maupun internasional. Berdasarkan data kantor Dinas Pariwisata Daerah Yogyakarta, yaitu bisa disingkat DIY, sampai sekarang di daerah ini tercatat terdapat 33 hotel berbintang dan 835 hotel melati, di samping sejumlah gedung pertemuan yang dapat mendukung Yogyakarta sebagai tujuan wisata MIC. Banyaknya peserta seminar, konvensi, pameran, maupun kegiatan lainnya berskala nasional maupun internasional yang digelar di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa posisi Yogyakarta sebagai salah satu daerah pariwisata berbasis MIC semakin kokoh. Pengembangan kegiatan bisnis MIC menjadi salah satu prioritas program pengembangan pariwisata karena kegiatan yang digelar di kota akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata. Forum Silaturahmi Insan Pariwisata atau bisa disebut secara singkat POSIPA Indonesia yang berpusat di Yogyakarta mempunyai anggota dari kalangan pelaku usaha wisata, baik pengelola hotel, restoran, jasa transportasi, dan jasa transportasi wisata. Di samping itu, banyak kegiatan MIC dapat memberikan keuntungan, yaitu meningkatkan penghasilan termasuk para pemangku kepentingan, misalnya produk kerajinan, rumah makan, restoran, dan hotel. Banyak diuntung banyaknya kegiatan MIC baik nasional, regional maupun internasional. Tidak hanya urusan belanja, untuk wisata MIC yang lain di Yogyakarta sangat memadai. Banyak hotel berbintang, Jogja Expo Center, Malioboro Mall, Ambarukmo Plaza, termasuk gedung Pacific Hall di Jalan Magelang adalah beberapa tempat konveksi dan pameran yang banyak diminati para pengunjung dibandingkan lainnya. Pacific Hall masih unggul karena tempatnya yang luas dan fasilitas yang memadai. Tempatnya juga strategis dan mudah dijangkau. Selain itu juga ada fasilitas yang sangat mendukung berkembangnya bisnis MICE, yaitu tersedia sarana telekomunikasi secara memadai. Yogyakarta banyak memiliki tempat melayani jasa telekomunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan lokal, interlokal, dan interlokal. Berkembangnya warnet, jaringan telepon kabel yang dipadui dengan speed dari Telkom, jaringan komunikasi wireless untuk koneksi internet, dan pesat perkembangan inovatif berbagai merek komputer dan HP berkualitas jauh lebih tinggi memperbesar peluang perkembangannya pariwisata. Termasuk MIC, semua fasilitas berkomunikasi
tersebut sangat membantu menggunakan jasa telekomunikasi, baik untuk penduduk lokal maupun untuk wisata. Akhirnya, kehadiran wisatawan di Yogyakarta tidak dapat dilepas juga dari berkembangnya wisata kuliner di kota budaya ini. Berdirinya berbagai hotel berbintang yang menyediakan berbagai jenis masakan dan fasilitas restoran yang bertaraf internasional sangat mendukung pertumbuhan bisnis MICE internasional. Di lokasi tengah kota dan di pinggir kota juga terdapat rumah makan dengan berbagai tipe dengan berbagai jenis makanan seperti Indonesian food, Chinese food, European food, seafood, pizza, fried chicken, Thailand food, Japanese food, dan lain-lain menambah kesan wisata kuliner di Yogyakarta. Dengan demikian, Yogyakarta mempunyai sejumlah dan sejenis rumah makan yang cukup banyak untuk melayani selera wisatawan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan bisnis MIC. Dalam berkembangnya sekarang, harus diakui bahwa Yogyakarta juga menghadapi kendala dalam perkembangan bisnis MIC. Sebagaimana disebut di atas, bisnis MIC banyak berhubungan dengan kombinasi kepentingan khusus antara bisnis dan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Dalam kerangka itu diperlukan banyak upaya pemenuhan fasilitas MIC yang memadai dan layanan yang ramah serta berkualitas. Di samping itu, dalam kerangka pemasaran program promosi untuk bisnis MIC juga masih relatif terbatas atau parsial. Masih membuat program pemasaran untuk wisata MIC dan mempromosikan fasilitas MIC sendiri-sendiri. Padahal, kalau ditangani dengan baik, program pemasaran terpadu yang menyajikan dalam bentuk promosi yang utuh dan dapat meraih pasar secara bersama-sama. Sinergi ini sangat penting jika para pelaku bisnis MIC ingin dapat bersaing kuat dalam pariwisata MIC di tingkat internasional. Singapura menjadi salah satu negara pesaing besar dalam bisnis MIC, baik dari jalur Australia sampai Korea maupun dari Asia Pasifik ke Eropa dan Amerika Serikat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, para pelaku bisnis MIC di Indonesia dalam hal ini, Yogyakarta cenderung akan kalah saing. Dalam konteks ini, keterpaduan dan koordinasi antara kepemerintahan dan swasta dalam kerangka kemitraan sangat penting. Begitu pula dengan kiprah dari para pengelola perguruan tinggi, baik universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan serupa itu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MIC sangat layak dikembangkan di Yogyakarta karena kota ini memiliki berbagai keunggulan, baik dilihat dari fasilitas, gedung pertemuan, sarana dan prasarana transportasi, jaringan telekomunikasi, dan ketersediaan berbagai jenis wisata tersebut. Kuliner, kerajinan, rasa aman tinggal di Yogyakarta cenderung membuat banyak wisatawan tinggal lebih lama, yang pada gilirannya akan menimbulkan efek berlipat ganda dari bisnis wisata MIC. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.